Masih apa? Kakak saya, Mbak. Masih trauma. Iya. Gak apa-apa sayang. Udah gak apa-apa. Udah insya Allah udah. Memang ada rasa ketakutan kami dengan dokter Richard Lee karena dia tuh orangnya menghalalkan segala cara. Sedangkan saya sendiri pernah kerja jadi di perusahaan dokter Richard Lee, di perusahaan pempek hampir 1 tahun. Jadi saya pun sedikit banyak tahu karakter dokter Richard Lee itu gimana orangnya. Kami merasa kami orang kecil. Mungkin kalau seandainya tidak ada dokter, entah bagaimana keadaan tadi saya sekarang ini. Dengan mendengar cerita dia, kejadian selama dia ditahan, apa yang dia terima. Terima kasih dokter detektif. Sama-sama. Bukan kalian. Sebagai orang kecil gitu, adiknya diperlakukan sangat merasa terzolimi. Apalagi kami tahu kan kesalahan adik saya itu apa, sedangkan kesalahan si Richard itu sendiri apa. Tahu kan itu kan di dalam kamar kan. Nah, yang pastinya ya kalau laki-laki sama perempuan di dalam kamar ngapain aja ya kan gitu kan. Nah itu. Ini saya rasa pun istrinya pun sebenarnya rasanya udah tahu. Tapi ya istrinya mungkin sudah nggak open lagi, mungkin udah mati rasa mungkin ya kan. Nah, jadi ya seolah-olah nggak tahu. Saya terakhir berhenti riset, saya pernah ditelepon sama istrinya. Saya pernah ditelepon Pak, ditelepon. Siapa ini kan? Tapi saya tahu sebenarnya itu nomor siapa, tapi nggak saya angkat. Kedua kali baru saya angkat. Ini siapa? Saya bilang itu. Oh ini dokter Eni katanya. Oh ada apa dok? Saya bilang. Tanya saya kan. Di mana kamu Rijal? Saya udah di Medan, saya bilang ini. Dia nanya pada saat itu, Rijal apa betul ini yang apa perempuan ini? Saya bilang dok, hati seorang istri itu lebih peka daripada seorang kacung, pada seorang pesuruh. Saya bilang kayak gitu. Saya bilang, nanyalah ini ya. Saya bilang lah, bosan yang sering diupload itu memang benar dok. Itulah yang sering dibawa sama suaminya. Saya bilang gitu. Berarti bener dia beliin rumah segala itu bener ya? Ya betul dong, orang pakai rekening saya kok DP pertamanya 50 juta. Saya yang suruh nyari. Rijal kok cari dulu rumah di sekitaran sini, dekat-dekat sini. Untuk wanita-wanita itu? Ya untuk adalah perempuan kesayangan dia lah Pak. Jadi dia punya kesayangan. Nah itu kalau marah berantem, wah bucinnya minta ampun. Itu. Pak Rizal orang kepercayaannya DRL, tapi bisa dijeblosin ke penjara. Ada rasa kekecewaan atau sakit hati yang dalam gitu nggak Pak? Benar. Ya kalau kecewa ada. Saya kira setelah saya menandatangani surat pernyataan, saya disuruh ada surat. Nah ini mungkin agak bingung nih. Jadi gini ceritanya guys. Jadi di tahun 2000, nanti kalau misalnya salah dokter ditarik ini ya, diperbaikin ya. Jadi tahun 2022 itu beliau resign ya. Dan beliau itu memang chat ya bahwa meminta uang tutup mulut karena beliau itu tahu soal pengoplosan body lotion Helwa tersebut. Ya betul. Betul ya itu ya. Betul. Jadi akhirnya karena ketakutan DRL, oke ya sudah dikasih lah guys. Tahu nggak jumlah uang tutup mulutnya berapa? Berapa? 2 juta. 2 juta doang guys. Cuman 2 juta uang tutup mulut. Oke, jadi gimana Pak? Setelah dikasih 2 juta, apa yang dia minta? Saya kan setelah dikasih 2 juta ya saya bilang, oke dok, kalau memang ini yang dikasih berarti harga diri dokter itu lebih murah daripada uang. Saya bilang kayak gitu memang di WA. Saya WA kayak gitu dok memang. Udah, terakhir saya bilang keluarkan hak-hak saya selama saya kerja, saya bilang. Uang gaji saya yang terakhir, bulan terakhir kan, itu saya ingat, pokoknya baru pulang dari Singapura itu saya berhenti kerja itu, keluarkan hak saya, karena belum keluarkan gaji saya kan, keluarkan hak cuti saya, kayak gitu saya berarti bilang. Berarti harusnya haknya lebih dari 2 juta dong? Ya itu uang kurasa yang 2 juta itu uang tutup mulut itu dong. Oke. Nah, terakhir dikeluarkanlah hak saya, dikeluarkan sama orang HRD yang mengantarkan secara langsung tunai. Oh tunai ya, itu. Menyerahkan secara langsung tunai di sebuah masjid lah di dekat rumah kos saya waktu itu kan, rumah sewa saya kan. Nah di situ, sekalian dibawakan surat perjanjian di atas materai bahwasannya kalau
foto-foto ini menyebar, kamu saya apa polisi. Nah, di situ saya sadar, saya kan sudah menandatangani di atas materai, saya meyakini bahwasannya saya tidak akan menyebarkan itu. Sampai saya ditangkap polisi kemarin, saya tidak pernah menyebarkan foto itu, Dok. Betul ya guys ya. Foto wanita lain? Yang foto-foto itu tidak satu pun tidak pernah saya sebar. Nanti kita kasih ya ke media. Nah itu. Nanti kita kasih ke media bahwa memang Doktif mendapatkan bukti-bukti tersebut bukan dari Pak Afrizal. Masyarakat dengar, bukan, ya? masyarakat lihat, diakui bukan sendiri dari Pak Afrizal. dengan Doktif, bukan saya. Betul. Jadi bukan dari Pak Afrizal, tapi dari pihak-pihak lain juga yang saat ini juga sudah tidak bekerja dengan DRL. Jadi Doktif memang melihat musuhnya DRL ini sebenarnya cukup banyak Pak Afrizal. Karena mungkin beliau terlalu zolim ya ke orang-orang. Sekarang saatnya untuk menuai semuanya. Doktif, Gitu. mungkin di sini ada ibu atau bapaknya Afrizal mungkin di sini. Oh, saudara semua. Nggak apa-apa lah satu di itu. Boleh. Ini kayaknya mau nangis Ada yang ibu mau ini. nanya coba. Gimana kronologisnya ketika Boleh, Pak Afrizal boleh. menyebutkan nama Doktif pada saat sorry. di Pidum? Agak geser ke sini, Mbak. Pak Afrizalnya Oh, mungkin Pak biar Afrizal, ada iya betul. Ya pada saat saya dipaksa untuk menyebutkan Doktif ke kamera aja bang. Agak sini. pada saat itu kan iya. saya sedang menjadi pesakitan, saya sedang menjadi tahanan. Saat itu diintimidasi walaupun bukan secara fisik. Di situ ada pengacaranya, ada sihan, ada pemeriksa kepolisian. Saya dibilang, sudah kau akuin aja ini, kata dia. Kalau enggak, istrimu pun bisa terseret, bisa dijebloskan juga dalam penjara. Pada saat itu saya dibilang, ya pada saat itu saya sebagai pesakitan, sebagai tahanan, ya saya juga takut pada saat itu. Nah, makanya saya pada saat itu, saya bilang sama Sihan sebelum dibuat itu video menyebutkan nama Doktif, saya bilang nanti tambah menjadi masalah, udah, kamu mau dibantu nggak? Kamu mau dibebasi nggak? Kalau kau buat ini nanti dibantu, biar bebas. Itu. Maka terjadilah video tersebut. Video itu dibuat di ruangan kepolisian, di ruangan Pidum. Dengan leluasa mereka merekam. Ya, jadi di sini mereka melakukan hal-hal ini tanpa diketahui oleh Bapak Kapolres Pak Haryo. Ya, jadi pada saat beliau tahu itu, beliau sangat kecewa karena kisahnya yang diceritakan dengan Pak Haryo sangat berbeda. Jadi di sini beliau Doktif salut kepada Pak Haryo, Doktif apresiasi yang luar biasa. Beliau Pak Haryo ini melihat dengan detail seperti apa kasusnya. Akhirnya beliau cukup kecewa dengan DRL dan kecewa juga dengan oknum-oknum yang ada di Polres Palembang. Ya, ada apa sebenarnya? Jadi akhirnya dengan keputusan beliau menandatangani surat penundaan penahanan. Mungkin Bapak bisa menyampaikan terima kasih ke Pak Kapolres Pak Haryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Muhammad Afrizal mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Polisi Kombes Komisaris Besar Polisi Pak Haryo atas keadilan, kebaikan hatinya yang telah memberikan saya penangguhan penahanan. Terima kasih Bapak yang sudah berlaku adil kepada masyarakat kecil. Sekali lagi terima kasih Bapak Haryo. Jadi di sini Doktif salut luar biasa bahwa memang sebenarnya Pak Haryo ini adalah sosok aparat penegak hukum yang benar-benar anti intervensi. Ya, tidak bisa disuap oleh siapapun termasuk DRL. Jadi jangan kira DRL itu bisa bilang gampang polisi mah dikasih uang semuanya selesai. Nggak bisa. Ya, Pak Haryo adalah polisi yang tegak lurus.
Ya, jadi kita doain bareng-bareng untuk Pak Haryo juga dilindungi selalu, tetap Amin. berjalan ya di Amin. tracknya insya Allah, karena beliau cukup kecewa dan marah besar karena ada oknum-oknum di bawahnya yang melakukan tindakan seperti itu ke Pak Afrizal. Oke? Mungkin saudaranya ibu mungkin bicara gimana sekarang Pak Afrizal ini kondisinya seperti ini. Ya, boleh Kondisinya cerita. Bagaimana? Terus tadi saya sempat lihat kayak berkaca-kaca gitu. Kenapa terharu bisa sampai hampir mau nangis? Kenapa? Mungkin Pertama kali kami dapat kabar adik saya ditahan di Polres Palembang. Ngomong aja. Ngomong aja. Nggak bisa Gak bayangin apa-apa. berbuat kesalahan apa dia. Apalagi setelah tahu yang menangkapnya DRL. Hari Minggu pagi kami ke sana lihat adik saya. Kondisinya sangat Masih apa? Kakak Masih saya, kecil, Mbak. masih trauma. Iya. Gak apa-apa sayang. Udah gak apa-apa. Udah insya Allah udah. memang ada rasa ketakutan kami dengan dokter Richard Lee karena dia tuh orangnya menghalalkan segala cara. Sedangkan saya sendiri pernah kerja jadi di perusahaan dokter Richard Lee, di perusahaan pempek hampir 1 tahun. Jadi saya pun sedikit banyak tahu karakter dokter Richard Lee itu gimana orangnya. Kami merasa kami orang kecil. Mungkin kalau seandainya tidak ada dokter, entah bagaimana keadaan tadi saya sekarang ini. Dengan mendengar cerita dia, kejadian selama dia ditahan, apa yang dia terima. Terima kasih dokter detektif. Sama-sama. Bukan kalian. Sebagai orang kecil gitu, adiknya diperlakukan Sangat merasa terzolimi. Apalagi kami tahu kan kesalahan adik saya itu apa. Sedangkan kesalahan si Richard itu sendiri apa. Ini ibaratnya kan adiknya ini kan ibaratnya terkunci status hukum gitu ya, kayak masih kayak ngeganjel nggak sih di hati, deg-degan, stres, pasti ada rasa takut masih. Itulah kami meminta perlindungan terutama pada penegak hukum untuk kasus adik saya selanjutnya ini bagaimana. Insya Allah Ibu, insya Allah tenang. Kira-kira kayak kedatangan malaikat nggak sih buat Iya. keluarga? Sangat. Banget. Pertama kali nonton live dokter saya bilang ada yang tahu alamatnya Pak Afrizal. Saya langsung ke Jaga Lambe, saya bilang saya saudaranya, saya foto baju jadi Ibu saya yang hubungin yang pertama kerja di pempek di Capli. Minta tisu-tisu. Saya Kok foto, saya bilang ini nomor telepon istrinya dan ini nomor telepon saudaranya. Bang Riko cepat tanggap langsung, iya nanti saya sampaikan sama dokter. Kalau seandainya juga nggak direspon, kami juga nggak tahu gimana kelanjutannya. Mungkin adik saya ini sudah jadi bangkai mungkin di dalam sel itu. Karena uang dokter Richard tadi. Nggak apa-apa. Dan insya Allah. Ibu Insya Allah. terima kasih nggak ke dokter? Terima kasih yang tak terhingga. Kami sekeluarga menganggap dokter detektif sebagai penyelamat, terutama buat adik kami. Ini bisa di dokter tanda terima kasih yang Tenang aja. Tenang. Masih ada rasa takut dong. Enggak, insya Allah enggak. Pak Haryo insya Allah sudah akan membackup semuanya. Pak Haryo ini orangnya tegak lurus kok. Tenang aja. Beliau nggak bisa dibayar, nggak bisa disuap oleh uang sebegitu banyaknya DRL, anti suap ya. Jadi Doktif tahu dari awal, dari resikonya Doktif tuh akunnya akan ditahan. Ya, Doktif tahu. Dia akan menghentikan perjuangan Doktif, membungkam mulutnya Doktif dengan akun Doktif yang sudah 3 juta lebih. Ya, karena dia takut Doktif akan membongkar ini semua. Ya, tapi ingat mentalnya Doktif itu bukan mental seperti kamu DRL.
pengecut, ya, beraninya menggunakan tangan orang, mulut orang. Ya, di sini Doktif tidak akan mundur. Ya, Doktif itu ada di pihak masyarakat. Masyarakat lemah. Selama ini mungkin Doktif duga, ya, yang melawan kamu adalah masyarakat yang nggak punya uang, tapi mereka hanya bisa menyuarakan kebenaran. Tapi mereka nggak punya apa-apa. Sekarang, pada saat Doktif sudah bilang Doktif akan melakukan genderang perang, akan menabuh genderang perang, dan sejak itu Doktif komit, ya, Doktif akan berkata benar dan Doktif juga punya uang, ya. Jadi nggak ada di sini yang namanya kamu merasa berkuasa atas segala sesuatunya. Bapak bisa mungkin mau ketemu langsung Doktif, ada teman-teman media juga mungkin mau ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya. Ya. Tadi kan Kang Kakak Ya. coba mungkin langsung di depan Doktif ucapkan terima kasih. Ya. Coba mungkin. Ya, di sini Dok, saya di depan masyarakat Indonesia, saya di sini mau menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas video yang telah dibuat oleh Sihan atas permintaannya DRL itu. Saya di sini mengucapkan Dok, maaf beribu-ribu kali maaf Dok. Dan saya di sini mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan Doktif yang telah mau membantu saya Dok. Mungkin ini kuasa Allah menurunkan Doktif sebagai malaikat penyelamat. Sekali lagi saya terima kasih banyak Dok. Sama-sama Pak Afrizal, sama-sama Doktif juga. Dokter ini bagaimana ngelihat tadi tangisan sang kakak dari Afrizal jatuh ke pipinya, tersentuhkah hati Dokter? Tersakitikah mungkin turut merasakan sakitnya keluarga ini saat ini? Mungkin bisa cerita. Sangat, dan mungkin teman-teman juga nggak bisa melihat bagaimana saudara-saudara dari Pak Afrizal yang lain ya di sini yang melihat. Dokter nggak ngerti ini DRL tuh manusia, iblis atau apa, ya. Benar-benar nggak punya hati, mungkin karena terlalu banyak makan uang haram, ya. Dokter katakan terlalu banyak makan uang haram, uang hasil dari menipu masyarakat Indonesia, sehingga hatinya benar-benar mati, ya. Tapi Dokter tidak akan lelah, dan Dokter mohon kalian ini adalah orang-orang yang terzolimi, dan doa orang terzolimi itu langsung diterima oleh Allah tanpa ada sekat sedikit pun. Amin Dok. Ya. Amin Dok. Jadi di sini Dokter mohon dengan sangat kalian untuk selalu meletakkan nama Dokter di setiap doa-doa kalian. Amin Dok, insya Allah Dok. Karena jujur sebenarnya perjuangannya sangat berat guys. Ya, perjuangannya Dokter itu sampai ke titik ini itu cukup berat. Tapi Dokter melihat, ya Allah, ini adalah amar ma'ruf nahi munkarnya Dokter. Ya, ya gak mungkin Dokter ceritakan seperti apa perjuangannya, seperti apa fitnah yang sudah begitu dahsyatnya. Sampai akhirnya pada saat akunnya Dokter ditahan oleh pihak kepolisian Jakarta Selatan, itu Dokter cukup kaget karena ada satu handphone yang tidak terkait apapun, itu pun ikut disita. Dan handphone itu adalah handphone pemberian dari Willy Salim. Ya, Dokter mohon maaf ke Willy Salim. Saat ini handphone kamu ada di Polres Jakarta Selatan. Tidak terkait apapun dengan kasus ini pun handphone kamu ikut disita oleh pihak Polres Jakarta Selatan. Oleh Pak Alpino. Dokter sebenarnya sangat kecewa dengan Bapak ya, karena handphone itu tidak terkait apapun. Tetapi pada saat itu Dokter mendengar ada telepon dan bla bla blanya, Dokter sempat mendengar ada instruksi di telepon tersebut, dan Dokter nanti pun akan mungkin akan menindaklanjuti tentang ini. Jadi luar biasa guys, karena memang apa yang dikatakan Bang Deddy Corbuzier, seorang DRL ini kebal hukum ya, tapi Dokter akan melawan itu, ya. Nggak ada yang namanya kebal hukum, yang salah tetap harus salah. Bahkan Dokter juga berkata, Pak Haryo, apabila memang Pak Afrizal itu ini sudah ada Pak Afrizal salah, silahkan dihukum, tapi sesuai dengan kesalahannya, ya. Jangan mengada-ngada, begitu. Dan begitu pun dengan Dokter, handphonenya Dokter yang nggak ada sangkut pautnya, ya, disita di jam 2 pagi.
Ya, tiba-tiba di paginya sekitar jam 7 jam 8 seorang DRL bisa menaruhkan status dia mendapatkan iPhone gratis. Dapat dari mana kamu DRL info tersebut? Info tersebut adalah info yang rahasia. Berarti kamu ada orang dalam di Jakarta Selatan dugaannya Doktif. Sampai seperti itu. Tapi Doktif nggak akan menyerah, guys. Karena mereka ini loh penyemangatnya Doktif. Ya. Karena kalau Doktif berdiri sendiri udah jatuh. Tapi karena mereka orang-orang yang sudah disakiti, dizolimi oleh DRL. Dizolimi oleh DRL. Jadi teman-teman juga yang ada telepon. Ada ini mungkin buat kakaknya Pak Abdul ada mau kasih pesan pedes nggak buat dokter Jaki dalam keadaan seperti ini? Mungkin kamu jangan ya saya sekarang lagi terpuruk, lagi hancur gini. Ada mau sampaikan pesan nggak buat dokter Jaki dari sang kakak sama Pak Arisa mungkin? Oke. Suruh berhenti berbuat sadar. Kalau dari saya cuma hanya mau menyampaikan, silakan kalau dia mau menyangkal kebenaran yang saya ungkap. Tapi di sini katanya dia sekarang sudah menjadi seorang muslim. Saya berani bersumpah demi Allah, saya siap bermuhabalah, bersumpah. Bisa mencari laknat siapa yang benar dan siapa yang salah. Berani nggak sekarang dia menerima bersumpah muhabalah? Mau melihatkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Mungkin itu saja Pak dari saya. Kalau memang buat kakaknya Pak Abdul, mungkin buat pesan buat ke dokter Jaki biar dia nonton. Berhentilah menzolimi orang yang nggak punya, karena uang itu bukan segala-galanya. Kami mempunyai Allah yang berkuasa. Ya, jadi Allah itu maha kuasa, ya, maha segalanya. Kamu di atas saat ini bukan hal yang mustahil. Dalam waktu dekat kamu akan terpuruk seterpuruk-puruknya. Jadi masyarakat Indonesia, terutama yang mayoritas Muslim, ya kita bersatu padu, ya kita bersatu padu, blacklist semua produk dari DRL, ya, karena dia paling takut satu yang dia takutkan adalah miskin. Ya, jadi masih banyak penjual-penjual skincare yang amanah. Belilah dari owner-owner skincare yang amanah, yang tidak pernah mendolimi masyarakat kecil, tidak pernah menipu kalian. Nah, gitu, oke. Itu ada si David, adiknya juga tadi sempat ngirim nonton juga, mungkin beliaunya juga kemarin sempat dipanggil oleh pihak PMJ. Jadi guys, untuk adiknya juga sudah sempat dipanggil ke PMJ dan beliau pun mengakui bahwa memang DRL ini dugaannya sudah melakukan penipuan. Gitu. Ya. Oke, sudah cukup ya? Oke. Mungkin Pak Afrizal mungkin bisa mengucapkan apa kepada masyarakat ini, terima kasih atau apa yang sudah menonton. Untuk masyarakat Indonesia, saya di sini mengucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya atas peristiwa yang saya alami. Mudah-mudahan kebenaran tetap menjadi kebenaran, yang batil akan hancur. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya masyarakat Indonesia yang menonton selalu sehat dan lalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Guys, Dokter pamit. Dokter mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada teman-teman semua, masyarakat Indonesia semua. Dokter juga mohon Pak Afrizal diberikan keselamatan. Karena saat ini kondisinya Pak Afrizal juga mungkin akan sedikit beresiko. Sama seperti Dokter yang begitu banyak ancaman dan teror yang mungkin Dokter ini tidak akan pernah mau berbagi ke teman-teman. Kenapa? Karena Dokter nggak mau bikin kalian mikir. Jadi terlihat selalu Dokter itu kuat, tough, tidak ada tekanan. Sebenarnya tekanannya banyak, terornya banyak banget, ya.
Tapi Doktif biarkan itu menjadi amal jariah Doktif juga. Jadi begitu juga dengan Pak Afrizal. Amin, Dok. Pasti akan banyak serangan nanti, terutama karena kita tahu DRL ini kan memiliki uang, Ya, Dok. memiliki link Ya. yang luar biasa, tapi tetap kita yakin Allah, Allah. Dok. Ya. Siap. Bahkan seorang Ferdi Sambo pun akhirnya juga tumbang karena kekuatan netizen Indonesia, masyarakat Indonesia. Jadi di sini siapapun tidak ada yang namanya kebal hukum. Yuk masyarakat kita kawal sama-sama, ya. Oke ya guys. Doti pamit, mohon maaf ya Ibu ya. Dokter juga kalau ada salah selama ini Dokter mohon maaf ya, Pak Afrizal, Sama Ibu Dok, ya. di jalan yang mana. Jadi sukses buat kalian semua juga ya guys ya. Amin. Salam cerdas bareng Doktif, Dokter Detektif. Bye. Bye guys. Kok matiin kok?